Yang pertama, saya punya prinsip people invest in people. Artinya saya invest di orang, bukan memprioritaskan bisnisnya. Jadi yang pertama saya lihat adalah orangnya dulu. Kapasitas orang tersebut, background orang tersebut, keinginan orang tersebut untuk sukses, semangat, mungkin juga kemampuan dia dalam leadership atau kepemimpinan. Itu menjadi faktor utama dalam saya memutuskan berinvestasi di sebuah bisnis atau tidak. Yang berikutnya ya tentu bisnisnya itu sendiri. Saya akan lihat rencana bisnis tersebut, saya akan lihat proyeksi keuangannya, saya akan akses marketnya, kompetisinya, industrinya, semua saya lihat apakah memang benar bisnis itu berpeluang. Dan saya tentunya akan sangat melihat dalam terkait dengan traction atau capaian yang sudah dilakukan oleh bisnis tersebut. Mungkin penjualannya selama ini sudah berapa besar, keuntungannya sudah di generate atau belum. Itu adalah komponen nomor 2 setelah orang bisnisnya itu sendiri. Yang ketiga adalah risiko terhadap bisnis tersebut seberapa besar. Saya biasanya lakukan identifikasi dan bagaimana saya mengantisipasi risiko ini apabila terjadi, dan itu biasanya saya minta entrepreneurnya bisa menjawab bagaimana mitigasi risiko-risiko yang mungkin terjadi. Nah, ini adalah 3 hal yang sangat fundamental saya dalam memutuskan berinvestasi dalam sebuah bisnis atau tidak. Yang pertama adalah persiapan internal, tentunya membuat rencana bisnis yang komprehensif. Rencana bisnis tadi bisa bermula dari seberapa besar pasarnya, pasar mana yang mau kita target, produk atau servisnya yang mana kita mau kembangkan, berapa harganya, potensi pasar yang bisa kita layani, rencana marketing, strategi marketing maksudnya, strategi operasional, proyeksi keuangan, kebutuhan dana dalam mengeksekusi bisnis, dan kira-kira termasuk return atau pengembalian atau keuntungan apa yang dijanjikan oleh investor. Dan di mana investor biasanya mengharapkan adanya keuntungan yang signifikan dibandingkan dengan kalau dia berinvestasi di instrumen keuangan seperti deposito dan lain-lain. Itu persiapan pertama secara internal. Yang kedua adalah biasanya investor akan lihat laporan keuangan tadi seperti saya kemukakan. Laporan keuangan itu sudah tersaji dengan baik atau tidak, dan apabila merugi kira-kira apa sih yang bisa dijelaskan dari kondisi tersebut. Jadi nggak usah khawatir juga. Bisa jadi memang bisnis di awal-awal akan merugi selama kita secara logis bisa menjelaskan alasan merugi tersebut. Yang berikutnya adalah tentunya secara struktur perusahaan atau entitas atau badan usahanya. Jadi persiapan ini juga penting. Tidak mungkin seorang investor masuk tanpa ada badan usaha, karena di negara termasuk Indonesia itu dalam menjalankan usaha ada badan hukum, baik itu bentuknya CV atau PT, yang bisa dijadikan dasar untuk menjalankan sebuah usaha di mana pemegang sahamnya atau pemiliknya itu bisa lebih dari satu. Di situ sudah diatur dalam regulasi apabila terjadi konflik ataupun pengambilan suara dan lain-lain. Nah, ini adalah persiapan internal yang perlu. Yang berikutnya mungkin adalah tentunya menyediakan pitch deck. Pitch deck itu adalah slide atau presentasi yang mudah dipahami oleh seorang investor. Jadi apabila kita mau melakukan presentasi terhadap bisnis kita dan istilahnya adalah fundraising, mencari dana atau investor, biasanya kita tidak sajikan dalam bentuk rencana bisnis yang tadi di awal ya, tapi kita buat dalam bentuk pitch deck, yaitu mungkin maksimal 10 slide. Di situ mengandung unsur semua tentang bisnis kita dan kira-kira apa yang menyebabkan bisnis kita ini menarik untuk investor tersebut.
Saya rasa, persiapan ini, cukup, walaupun mungkin ada, persiapan-persiapan tambahan lainnya sebagai mungkin biasanya kalau bisnisnya sudah, besar, investor juga akan cenderung melihat tata kelola perusahaan, apakah ada prosedur yang baku di dalam perusahaan, apakah ada otorisasi secara berjenjang dan lain-lain. Tapi saya rasa, untuk skala kecil, 4 hal tadi sudah cukup.